Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayol ikhwah, janallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua sampai hari ini, sampai saat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita melalui media ini ya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tidak lupa juga kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, yaitu An-Nahyu Anil Mubalaghati Fil Madhi, larangan memuji berlebihan. Larangan memuji berlebihan. Ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memuji berlebihan, karena di dalamnya terdapat fitnah, terdapat sesuatu yang bisa membuat orang yang dipujinya itu ujub, ya, bisa berbangga diri atas apa yang dipujinya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita agar jangan berlebihan dalam memuji, karena itu merupakan fitnah ya, yang bisa memunculkan ujub pada diri seseorang atau saudara kita. Bahkan di dalam sebuah hadis, nanti kita akan baca hadisnya, Nabi SAW memerintahkan untuk melemparkan debu atau pasir ke wajah orang yang suka memuji berlebihan. Tapi nanti kita akan bacakan hadisnya yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita memuji berlebihan. Walaupun terkadang boleh memuji jika emang hal itu ada pada diri saudara kita dan kita tidak berlebihan dalam memujinya. Kita akan baca yang pertama, hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya baca dari riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dan disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, hadis nomor 3000. Bab yang ke-14 dalam Sahih Muslim, babun nahi anil madhi idza kana fihi ifrat wa khifa minhu fitnatan 'alal mamduh. Bab larangan memuji jika berlebihan dan dikhawatirkan fitnah terhadap orang yang dipuji. Dibawakan beberapa hadis oleh Al-Imam An-Nawawi, di antaranya Imam Muslim ya. Imam Muslim hadis nomor 3000 dalam sahihnya. Beliau mengatakan, haddatsana Yahya bin Yahya, haddatsana Yazid bin Zurai' an Khalid al-Hazza an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala madaha rajulun rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqala wayhak qata'ta unuqa sahibika miraran idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyakul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu
wala uzaki 'alallahi ahadan ahsibuhu in kana ya'lamu dzaka kaza wa kaza. Kata Imam Muslim rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Khalid Al-Hazza, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, itu sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan seseorang pernah memuji orang yang lain di sisi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waihak, celaka kamu, waihak, qata'ta unuqa sahibika, engkau telah memenggal leher saudaramu, diucapkan beberapa kali. Idza kana ahadukum madihan, jika seorang di antara kalian memuji temannya, la mahalata, yang sesuatu yang mahalah, sesuatu yang tidak pasti hal itu ada pada temannya, falyakul sibu fulanan, saya berharap fulan demikian, wallahu hasibuhu, dan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan harapan hambanya, wala uzaki 'alallahi ahadan, dan aku tidak mentazkiyah, mensucikan seorang pun atas Allah Subhanahu wa taala, ahsibuhu, saya berharap demikian, in kana ya'lamu zaka kaza wa kaza, jika dia mengetahui hal itu maka hendaknya lakukan yang tadi sudah disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Nawawi menyebutkan dari jalur haddatsani Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jabalah bin Abi Rawad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, tahwil, wa haddatsani Abu Bakar bin Nafi akhbarana Gundar, qala Syu'bah haddatsana an Khalid Al-Hazza an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi. Kemudian menyebutkan yang sama ya, disebutkan di sisi Nabi SAW seorang lelaki, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma min rajulin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu fi kaza wa kaza. Ya, jadi bahwasanya ada seseorang yang menyebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengatakan, wahai Rasulullah, ma min rajulin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu fi kaza wa kaza. Tidak ada orang yang lebih utama setelah Nabi SAW daripada dia dalam hal ini dan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waihak qata'ta unuqa sahibika miraran, celaka kamu, engkau telah memenggal batang leher temanmu. Disebutkan beberapa kali oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in kan ahadukum madihan akhahu la mahalata falyakul ahsibu fulanan in kana yura annahu kadzalik wala uzaki 'alallahi ahadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian memuji temannya, akhahu, dalam lafaz yang pertama disebutkan sahibahu, la muhalata atau la mahalata, yang belum tentu ada, yang tidak pasti ada pada temannya tersebut, falyakul ahsibu fulanan, saya berharap fulan demikian, in kana yura annahu kadzalik, jika emang dilihat, dipandang bahwasanya sahabatnya seperti itu, wala uzaki 'alallahi ahadan, dan aku tidak mentazkiyah, mensucikan seseorang atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min rajulin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu, ada orang yang mengatakan di sisi Nabi SAW, tidak ada seseorang yang lebih utama daripada Nabi SAW kecuali dia. Ya, kemudian disebutkan hadis Nabi yang tadi ya. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang memuji berlebihan yang belum tentu ada pada saudaranya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memuji berlebihan, apalagi sampai kalau misalnya
sifat-sifat tersebut belum tentu ada pada teman kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, in iza kana ahadukum madihan sahibahu la muhalata falyakul ahsibu fulanan. Kalau misalnya sifat-sifat yang dipuji tersebut belum tentu ada pada diri saudara kita atau teman kita, maka hendaknya dia mengatakan ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzaki alallahi ahadan. Saya berharap fulan demikian, saya berharap fulan itu demikian, dan aku tidak mentazkiyah seseorang atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini larangan ya, larangan kita memuji berlebihan kepada kepada orang lain, memuji orang lain berlebihan sampai dia dia khawatirkan nanti fitnah, dikhawatirkan dia nanti ujub, bangga diri dan seterusnya. Lebih baik jangan. Kalau misalnya tidak dikhawatirkan ujub, gimana Ustaz? Kalau misalnya kita puji, ya emang ada pada orang itu, emang orang itu memiliki sifat ini dan itu berdasarkan yang emang kita tahu. Dan kalau kita puji orang itu nggak ujub, maka sebagian ulama mengatakan boleh memujinya kalau emang ada sifat itu pada dirinya dan tidak berlebihan, dan juga dengan syarat orang itu kita tahu dengan pasti tidak akan ujub, karena orang itu rendah diri, rendah hati, tawadu. Kalau dipuji nggak ujub dia. Sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi gimana nih? Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi mengatakan boleh. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajjaj menjelaskan, kata beliau rahimahullah ta'ala, zakara muslimun fi hadzal bab al-ahadits al-waridah fi nahi anil madhi. Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya di dalam bab ini larangan memuji seorang. Waqad ja'at ahadits katsirah fi sahihain bil madhi fil wajhi. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, bolehnya memuji di satu sisi. Qala ulama, maka ulama mengatakan wa tariqul jam'i bainahuma, dan bisa digabungkan di antara kedua hal tersebut, anna nahya mahmulun alal mujazifati fil madhi wa ziyadati fil awsafi au ala man yukhafu alaihi fitnatun min ijabin wa nahwihi idza sami'al madha. Bisa kita gabungkan di antara dua hal tersebut, bahwasanya larangan itu bisa dibawa kepada yang bisa menimbulkan resiko dalam pujian, dan juga adanya tambahan dalam menyebutkan sifat, atau orang yang dipuji dikhawatirkan mendapatkan fitnah berupa apa? Berupa ujub. Kalau dikhawatirkan fitnah berupa ujub hadir atau muncul pada saudara kita yang kita kita puji, ataupun kita menambah sifat-sifat tertentu padahal itu tidak ada pada saudara kita, maka ini tidak boleh. Maka ini dilarang. Karena larangan ini bisa dibawa kepada menambah pujian yang sebenarnya tidak ada atau mungkin belum ada, iya. Atau bisa menimbulkan resiko orang tersebut mendapatkan fitnah berupa ujub. Nah, maka ini tidak boleh. Nabi SAW melarang. Makanya Nabi SAW mengatakan, waihak, celaka, kotok ta'unu kosahibik, engkau telah memenggal kepala atau leher, batang leher saudaramu. Ini dilarang. Kenapa? Pujiannya itu berlebihan. Pujian berlebihan plus ditambah orang itu dikhawatirkan ujub, maka ini dilarang. Dari mana Ustaz kita tahu bahwa dia khawatirkan ujub? Ya kita kan bermuamalah dengan teman kita sudah lama misalnya. Ini orang kayaknya gampang terbang kalau dipuji. Lebih baik jangan. Habis dipuji ditarik jatuhin lagi, gimana Ustaz? Nggak boleh lah. Jangan. Ini yang pertama kata Al-Imam An-Nawawi. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma man la yukhafu alaihi dzalika likamali taqwahu,
wa rusuhi aqlihi wa ma'rifati fala nahya fi madhihi fi wajhihi idza lam yakun fihi mujazifah bal in kana yahsulu bidzalika maslahatun kana syatihi lil khair wal izdiyadi minhu awid dawami alaihi awil iktidai bihi kana mustahabban wallahu a'lam. Kalau misalnya yang kedua, kita memuji seseorang, memuji saudara kita ya, yang kita bisa prediksi ya, tidak ada kekhawatiran orang itu nanti akan ujub. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut orang itu akan ujub kalau dipuji, dan kita tidak menambah, tidak berlebihan dalam memuji tersebut karena kesempurnaan ketakwaan dia kepada Allah dan juga akalnya yang bagus, yang baik, yang kuat. Begitu juga tentang keilmuannya dia, kita sudah tidak ragukan lagi. Maka tidak mengapa memuji dia selama tidak ada resiko tadi. Apa resikonya? Dia tidak ujub, dia orangnya rendah diri, dia orang yang bertakwa, dia ilmunya kuat, imannya bagus, baik, takwa, dan tidak beresiko untuk ujub. Iya, maka boleh. Bal in kana yahsul bizalika maslahah, bahkan jika kita memuji si fulan tersebut, saudara kita itu, ada maslahatnya apa? Bisa menambah nasyat, gairah, semangat dia untuk melakukan kebaikan lagi. Ya, ada orang yang dipuji, masya Allah, jadi jadi semangat dia. Orang itu harus dipuji. Kalau nggak dipuji dia malah down. Ya, kasih pujian tapi sesuai dengan apa yang ada pada dia. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Atau mungkin dia bisa termotivasi untuk menambah kebaikan itu, atau mendawamkan kebaikan itu, atau bisa dijadikan contoh sebagai orang lain untuk mengikuti kebaikan orang itu. Maka hal ini mustahabban, wallahu a'lam. Ya, kata Imam Nawawi ini dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak semua pujian itu terlarang, tapi terkadang juga boleh ya, jika ada maslahat. Walaupun asalnya dilarang kalau berlebihan. Kalau berlebihan tidak ada pada orang tersebut, dipuji berlebihan, si fulan begini dan begitu, padahal nggak ada. Maka ini yang dilarang ya. Ini yang dilarang, ini yang tidak boleh. Di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu disebutkan, kata beliau radhiyallahu anhu, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin yutrihi wa yutrihi. Ya, wa yutrihi fil madhi atau fil midhati. Faqala laqad ahlaktum aw qata'tum dhahra ar-rajuli. Akhrajahu Muslim. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW pernah mendengar seseorang memuji orang lain. Wa yutrihi, kalimat itra itu artinya mujawazatul had fil madhi, berlebihan dalam memuji, berlebihan dalam memuji. Al itra itu mujawazatul had fil madhi, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, jangan puji aku berlebihan, kata Nabi SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Katakanlah ana Abdullah wa rasuluh, bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Jadi al-itra itu berlebihan dalam memuji. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad ahlaktum aw qata'tum dhahra rajul, sungguh kalian telah membinasakannya atau telah memenggal orang tersebut. Di dalam Sahih Muslim sebutkan, dalam hadis nomor 3001, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Abu Ja'far, kalau Muhammad bin As-Sabah, qala haddatsana Ismail bin Zakaria an Yazid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari
radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fil midhah faqala laqad ahlaqtum aw qata'tum dhahra ar-rajul. Imam Muslim mengatakan haddatsani telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far itu Muhammad bin Sabah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria dari Burdah bin Abdullah dari Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang memuji orang lain. Wa yutrihi fil midhah. Al-itra tadi sudah kita sebutkan ya. Al-itra itu artinya mujawazatul had fil madh. Itu berlebihan dalam memuji, berlebihan dalam memuji. Kemudian Nabi SAW mengatakan laqad ahlaqtum aw qata'tum dhuhra rajul. Kalian telah memenggal, memukul punggung orang tersebut. Punggung orang tersebut. Di sini Nabi SAW mengatakan qata'tum dhuhra ar-rajul. Kalian telah memotong punggung orang tersebut. Dalam riwayat yang tadi sebutkan laqad ahlaqtum, kalian telah membinasakannya. Di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya maknanya adalah ahlaqtumuhu. Kalian telah membinasakan orang tersebut. Ini adalah isti'arah min qat'il unuq wa allazi huwal qatlu lishtirakihima fil halaq. Lakin halaku hadzal mamduh fi dinihi wa qad yakunu min jihati dunya lima yashtabihu alaihi min halihi bil ijab. Maksudnya adalah kalian telah membinasakannya, kalian telah mencelakakannya. Ini merupakan isti'arah kayak semacam ungkapan seseorang telah qat'ul unuq. Qat'ul unuq itu artinya memotong batang leher, menggal, artinya membunuh. Karena sama-sama membuat orang itu binasa. Tetapi kebinasaan untuk orang yang dipuji ini dalam agama. Kalian telah membinasakan agamanya. Maksudnya gitu ya. Adapun dari sisi dunia, dia telah membinasakannya. Maksudnya membuat orang itu ujub. Di dunia dia menjadi ujub, di akhirat dia agamanya jadi binasa. Ini larangan ya. Tidak boleh berlebihan dalam memuji. Begitu juga di dalam hadis yang ketiga, hadis Miqdad radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan amarana Rasulullah SAW an nahthu fi wujuhil maddahin turab, akhrajahu Muslim. Nabi SAW telah memerintahkan kepada kami agar melempar turab, tanah atau debu, ke wajah orang-orang yang suka memuji, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Yang dalam riwayat yang lain sebutkan Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar wa lafzu ibni al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Ibrahim an Hammam bin Haris anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman fa amida al-Miqdad fahatha ala rukbatayhi wa kana rajulan dakhman faja'ala yahsu fi wajhihi al-hasba wa qala lahu Utsman ma sya'nuka qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihimut turab. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke sahabat Miqdad ya. Diceritakan dari Hammam bin Haris bahwasanya seorang laki-laki memuji Utsman. Kemudian fa'amida al-Miqdad sengaja Miqdad hassa ala rukbatayhi. Kemudian Miqdad pun bangun di atas lututnya, kemudian padahal dia orang yang gemuk ya. Kemudian melemparkan debu ke wajah orang yang memuji tersebut. Kemudian faqala lahu Utsman, "Ma sya'nuk? Kenapa kamu melakukan itu?" Kata Miqdad, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan,
Idza ra'aitumul maddahin, kalau kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maddahin, orang-orang yang suka memuji, fahsu fi wujuhihimut turab, maka lemparkan debu ke wajahnya. Tentu saja ini kalau tidak dikhawatirkan fitnah ya. Jangan main lempar-lempar debu aja tuh, bahaya. Kalau ada orang muji lempar debu, jangan, jangan sembarangan mengamalkan hadis ini. Walaupun ya boleh secara nas jelas Nabi SAW perintahkan agar kita melemparkan debu di wajah orang yang suka memuji. Tapi kalau ada orang memuji emang pujiannya biasa, nggak berlebihan, ini jangan main ambil debu lempar-lempar ke wajahnya, jangan ya, bisa ribut. Dan Islam menganjurkan agar kita menjaga hubungan baik dengan teman kita, dengan saudara kita ya. Hadis ini sangat jelas bahwasanya Nabi SAW melarang kita memuji berlebihan. Apalagi ada tipe orang yang sifatnya suka memuji, dikit-dikit puji. Ini nggak baik, ini nggak benar ya, nggak benar. Kenapa? Dikhawatirkan fitnah, ujub. Begitu juga kadang-kadang ada, masya Allah, murid-murid, teman-teman saudara-saudara, teman-teman ikhwan kita memuji berlebihan kepada ustadznya. Masya Allah, ustadz nih tadi kajiannya bagus, padahal ustadznya sudah berusaha ikhlas, tapi dia kadang memuji berlebihan. Masya Allah, ustadz yang datang muridnya banyak, begini begitu. Ini subhanallah, ini yang sebenarnya bisa merusak niat si ustadz tadi ya. Maka diperhatikan wahai ikhwan, teman-teman saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, agar jangan suka memuji berlebihan. Ya biasa aja. Ini semuanya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh memuji, tapi ingat ya, jangan berlebihan. Dan kalau kita melihat sepertinya orang itu dipuji juga nggak akan ujub gitu ya. Tapi dijaga adabnya, jangan memuji berlebihan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita agar kita jangan suka memuji orang berlebihan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita agar kita jangan ujub, bangga diri terhadap apa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang selamat, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati selamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.